يتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kemarin tersisa pembahasan seputar taubat. Setelah kita baca bahwasanya hakikat taubat harus terpenuhi padanya 3 hal pokok. Apa itu? Indak ya Ismail. An-nadam, menyesali apa yang telah lewat. Apa istilahnya? Al-iqla' anhu fil hal. Al-thalith, ketika tentu tidak mengulangi apa? Al-azmu ala alla yu'awidahu fil mustaqbal. Baik. Jadi ini yang kemudian menjadi syarat taubat, an-nadam wal iqla'. Kemudian kemarin juga tambahkan al-i'tidhar. Baik. Kita baca dulu, ulangi. Fasyara'itu taubati an-nadamu wal iqla'u wal i'tidhar. Fa amma an-nadamu fa innahu la tatahaqqaqu at-taubatu illa bih. Wa amma al-iqla'u fa tastahilu at-taubatu ma'a mubasyaratid dhanb. Wa amma al-i'tidhar fa huwa idharu ad-dha'fi wal maskanah wa ghalabatil adu. Adapun nadam maka sesungguhnya tidaklah terwujud taubat kecuali dengannya. Sedangkan iqla' maka mustahil taubat itu bisa terwujud bersamaan dengan dia masih melakukan dosa. Wa amal i'tidhar fa huwa idharud dha'fi wal maskanah. Adapun i'tidhar maka itu adalah menunjukkan kelemahan, ya, dan kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita memang lemah menghadapi godaan. Fa ghalabatil adu, dan menangnya musuh. Wa quwwati sultanin nafs, dan kuatnya kekuasaan hawa nafsu. Fa annahu la yakun minni makana an istihanatin bihaqqik, dan bahwasanya dosa itu tidak muncul dariku dikarenakan penghinaan atau peremehan terhadap hakmu ya Allah. Nah, ini i'tidhar pada Allah. Nah, bahwasanya dia melakukan dosa bukan karena meremehkan aturan Allah, tapi karena memang kelemahanku. Wala jahlan bihi wala ingkaran littila'ik wala istihanatan biwa'idik, bukan pula karena kejahilanku terhadapnya, tidak pula karena keingkaran, ya, mengingkari bahwasanya Allah mengawasinya, bukan pula karena apa? Meremehkan terhadap ancaman-ancamanmu ya Allah. Wa innama kana min ghalabatil hawa wa dha'fil quwwati an muqawamati maradis syahwah. Dan hanyalah maksiat itu muncul dikarenakan hawa nafsu yang mendominasi dan kelemahan kekuatan untuk melawan penyakit syahwat. Nah, ini i'tidhar, minta uzur pada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwu hadza minal kalamil mutadammini lil istiqaf, dan yang semisal itu yang berupa perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan kasih sayang pada Allah, permintaan
agar Allah Subhanahu wa taala mengasihi. Wa tadallul wal iftikar, juga yang terkandung dalamnya perendahan diri dan penunjukan kebutuhan pada Allah. Wal i'tiraf bil ajzi, dan pengakuan atas ketidakmampuan. Wal iqrari bil ubudiyah, dan pengakuan tentang hak ubudiyah Allah Subhanahu wa taala. Hadza min tamamit taubah, dan ini termasuk dari kesempurnaan taubat. Qala fattaubatul maqbulatus sahihatu laha alamatun. Kemudian taubat yang diterima dan yang benar itu memiliki tanda-tanda. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya taubat Allah Subhanahu wa taala telah terima. Minha an yakuna ba'da taubati khairan mimma kana qablaha. Di antaranya yaitu hendaknya setelah taubat kondisi dia lebih bagus daripada sebelumnya. Setelah taubat dia lebih bagus keadaannya daripada sebelum taubat. Wa minha annahu la yazalul khawfu musahiban lah, la ya'manu makrallahi tarfata ain. Hendaknya rasa takut senantiasa menyertai dia. Nah, tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala sekejap pun. Fa khaufuhu mustamirran ila an yasma'a qaular rusuli liqabdi ruhi alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sehingga rasa takutnya senantiasa terus-menerus ada sampai mendengar perkataan utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ruhnya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau merasa takut, jangan merasa bersedih, dan wa amshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, fahunaka yazulul khauf, maka di sanalah hilang rasa takut. Kenapa? Karena sudah selamat dia. Sudah datang utusan dari Allah untuk mencabut ruhnya dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Adapun sebelum itu maka hendaknya senantiasa dia disertai rasa takut. Wa minha inkhila'u qalbihi wa taqattu'uhu nadaman wa khaufa, wa hadha ala qadri 'idhamil jinayati wa sighariha. Di antaranya juga adalah dia inkhila'u qalbihi, hatinya itu harus apa? Harus betul-betul dilepaskan dari rasa cinta terhadap dosa itu. Juga wa taqattu'uhu nadaman wa khaufan, dan terputusnya hati tersebut dari dosa karena menyesal dan karena takut. Dan hal ini sesuai dengan kadar besarnya kejahatan atau dosa serta kecilnya. Jadi sesuai dengan besar atau kecilnya dosa, maka rasa takut, demikian pula penyesalan itu berbeda-beda. Nah, wa qaulu syekh wa idza adnaba istaghfara ka qauli Nuhin alaihi salam liqaumihi faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, pernyataan syekh apabila dia melakukan dosa dia beristighfar, ini seperti perkataan Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Nah, aku katakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya dia itu Ghaffar, zat yang maha luas ampunannya. Fal istighfaru al mufradu kat taubah, sehingga istighfar yang mufrad itu seperti taubat. Bal huwa taubatu bi'ainiha, bahkan itu taubat secara zatnya, itulah taubat yang sebenarnya, istighfar. Ma'a tadammunihi talabal maghfirati min Allah, bersama dengan terkandungnya di dalam istighfar itu permintaan ampunan pada Allah. Wa huwa mahwu dzambi wa izalatu athari wa wiqayatu syarri. Yang hakikat maghfirah adalah apa? Dihapusnya dosa dan dihilangkan bekasnya
dan dijaga dari kejelekannya. La kama dhannahu ba'dun nasi annaha sitar, fa inna Allaha yasturu ala man yaghfiru lahu wa man la yaghfiru lah. Tidak hanya sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya maghfirah itu hanya sekedar ditutup saja. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menutup dosa atas orang-orang yang Allah ampuni dan juga atas orang-orang yang tidak Allah ampuni. Ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan telah kita lewati memang ikhwan makna dari apa? Maghfirah diambil dari asal makna sitar, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama yang lain. Sitrud dzanbi wa tajawuz anhu, ditutupnya dosa dan dimaafkannya. Tayyib. Dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala condong bahwasanya di sini ketika tentunya dimaksudkan ketika berdiri sendiri ya Pak. Istighfar ketika berdiri sendiri maka itulah taubat. Istighfar ketika berdiri sendiri maka itulah taubat. Yang terkandung di dalamnya permintaan ampunan yang berupa apa? Ketika kita minta ampunan ya minta betul-betul dosa itu dihapus dan dampak-dampaknya dihilangkan. Wa hadzal istighfar huwa alladhi yamna'ul 'adzab fi qoulihi wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan istighfar inilah yang akan menghalangi azab. Sebagaimana dalam ayat, tidaklah Allah akan mengadab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Fa inna Allaha la yu'adzibu mustaghfiran. Sebab sesungguhnya Allah tidaklah akan mengadab orang yang meminta ampunan, orang yang beristighfar. Wa amma man asarra 'ala dzanbi wa talaba min Allahi maghfiratah fa hadza laisa biistighfarin mutlaq. Wa li hadza la yamna'ul 'adzab. Adapun orang-orang yang terus-menerus di atas dosa dan dia meminta dari Allah pengampunan, maka ini bukan istighfar yang mutlak, bukan istighfar yang sempurna. Maksud laisa bistighfarin mutlaqin ay laisa bistighfarin tamin, bukan istighfar yang sempurna. Karena itulah istighfar yang seperti itu tidak akan mencegah azab. Kenapa? Karena tidak sempurna. Fal istighfaru yatadammanu taubah wa taubatu yatadammanul istighfar. Sehingga istighfar itu terkandung di dalamnya taubat dan taubat terkandung di dalamnya istighfar. Wa kullun minhuma yadkhulu fi musammal akhar indal itlaq, dan masing-masing dari keduanya masuk pada penamaan yang lain ketika dimutlakkan, yaitu ketika berdiri sendiri. Wa amma inda iqtirani ihdal lafdhataini bil ukhra fal istighfar talabu wiqayati syarri ma madha wa taubah ar-ruju'u wa talabu wiqayati syarri ma yakhafuhu fil mustaqbal min sayyiati a'malih. Ini jelas sekali. Ketika digandingkan penyebutan dua lafaz ini, istighfar dan taubah, maka istighfar meminta untuk dilindungi dari kejelekan apa-apa yang dilakukan yang telah lalu, minta dilindungi dari kejelekan dosa-dosa yang telah lewat. Sedangkan taubah yaitu kembali dan meminta perlindungan dari kejelekan apa yang dikhawatirkan di waktu yang akan datang dari kejelekan-kejelekan amalan yang dilakukan. Fahahuna dzanban, sehingga di sini ada dua dosa. Dzanbun qad madha fal istighfaru minhu talabu wiqayati syarri. Ada dua dosa, yaitu dosa yang telah lewat, maka istighfar darinya maksudnya adalah meminta perlindungan dari kejelekannya. Wa dzanbun yakhafu wuqu'uhu fattaubatu al-azmu ala alla yaf'alah. Dan dosa yang dia khawatirkan terjadinya, maka taubat darinya maksudnya adalah bertekad untuk tidak melakukannya. Warruju'u ilallahi yatanawalun naw'ain, sehingga rujuk atau kembali pada Allah terkandung di dalamnya dua jenis ini. Ruju'un ilaihi liyaqiyahu syarra ma madha wa ruju'un ilaihi liyaqiyahu syarra ma yustaqbalu min syarri nafsi.
Kembali pada Allah agar Allah melindungi dari kejelekan yang telah lewat, ya kejelekan perbuatan-perbuatan yang telah terjadi. Dan kembali kepada Allah agar Allah melindunginya dari kejelekan apa-apa yang akan datang, apa yang akan dihadapi di waktu-waktu mendatang berupa kejelekan dirinya sendiri, wa sayyiati a'malihi, dan dari apa kejelekan amalan-amalannya. Baik, ini pembahasan disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Bagus, dan tentang apa? Hubungan taubat dan istighfar. Wa aidan fa innal mudhiba bimanzilati man raqiba tariqan tuaddihi ila halakih wa la tusiluhu ila al-maqsud. Wa huwa ma'murun an yuliyaha dhahrah wa yarji'u ila tariqi allati fiha najatuh wallati tusilhu ila maqsudihi wa fiha falahu. Ini jelas. Juga sesungguhnya orang yang melakukan dosa itu kedudukannya seperti seorang yang melalui suatu jalan yang akan mengantarkan pada kebinasaan, tidak akan mengantarkan pada maksud yang diinginkan. Maka dia diperintahkan untuk membalikkan punggungnya dan kembali kepada jalan yang padanya keselamatan. Dia harus balik. Jangan apa? Jangan teruskan. Makanya dinamakan rujuk, kembali ya Pak. Harus balik menuju jalan yang akan mengantarkan pada keselamatan dan mengantarkan kepada tujuan yang padanya kebahagiaan. Ini jelas. Fahahuna amrani la budda minhuma. Maka di sini ada dua perkara yang harus ada. Mufaraqatu syai'in wa ruju'u ila ghairih. Dia harus meninggalkan sesuatu dan kembali kepada yang lainnya. Nah, dia harus meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Nah, kalau seorang mau selamat kok tidak mau meninggalkan dosa-dosa dan maksiat itu, ya belum dikatakan bertaubat. Fa khussatit taubatu birruju' wal istighfaru bil mufaraqah. Maka dikhususkanlah taubat dengan rujuk, yaitu kembali pada Allah. Sedangkan istighfar maksudnya mufaraqah, yaitu meninggalkan, berpisah dengan amalan-amalan yang buruk. Wa inda ifradi ahadihima yatanawul amrain, dan ketika salah satu dari keduanya disendirikan maka maknanya terkandung kedua-duanya, yaitu kembali kepada Allah dan meninggalkan dosa-dosa. Tapi ketika digandengkan ini maknanya masing-masing. At-taubah birruju', istighfar bil mufaraqah. Wa lihadza jaa wallahu a'lam al-amru bihima murattaba. Oleh karena itulah datang wallahu a'lam perintah dengan keduanya secara berurutan, biqaulihi wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Perhatikan bedanya. Wa anistaghfiru rabbakum, yaitu istighfarlah kepada Rabb kalian, yaitu dengan apa? Meninggalkan dosa, tinggalkan dosa. Jauhi kemaksiatan yang kamu mau minta diampuni. Kemudian tsumma tubu ilaihi, kemudian kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ar-ruju' ila tariqil haqqi ba'da mufaraqatil batil. Sebab sungguhnya taubat itu adalah kembali menuju kepada jalan yang hak setelah meninggalkan kebatilan. Ini jelas. Wa aidan fal istighfaru min babi izalatid darar wa taubatu talabu jalbil manfaah. Ini perbedaan yang berikutnya, kawan. Perbedaan berapa? Perbedaan yang ketiga. Istighfar itu bab izalatud darar, masuknya dalam bab menghilangkan kemadaratan, sedangkan taubah masuknya dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan. Fal maghfirah an yaqiyahu syarrud dzanbi. An yaqiyahu syarrud dzanbi, sebab maghfirah itu maksudnya adalah memohon pada Allah agar Allah melindungi dia dari kejelekan dampak dosa-dosa. Wat taubatu an yahsula lahu ba'da hadhil wiqayati ma yuhibbu. Sedangkan taubah yaitu memohon agar dia bisa mendapatkan setelah penjagaan ini hal-hal yang dia cintai. Wa kullu minhuma yastalzimul akhar inda ifradih wallahu a'lam, dan masing-masing dari keduanya melazimkan adanya yang lain ketika disebutkan sendirian. Nah, ini wallahu a'lam, jelas sekali hubungan taubat dan istighfar, diingat-ingat.
Yang pertama tadi, istighfar, talabu wiqayati syarri ma madha, taubah, rujuk, wa talabu wiqayati syarra ma yakhafuhu fil mustaqbal. Kemudian apa? Taubah itu ar-rujuk, istighfar itu mufaraqah. Berarti istighfar itu yaitu bentuknya mufaraqah, meninggalkan dosa. Taubat, rujuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga istighfar itu bab izalatil darar, sedangkan taubah itu bab jalbil manfaah. Qala fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah, sungguhnya 3 hal ini merupakan alamat kebahagiaan, ai tadullu 'alaiha wa tursyidu ilaiha. Maksudnya perkara yang akan menunjukkan pada kebahagiaan dan membimbingkan ke sana. Wa hiya alamatu falahihi fi dunyahu wa ukhrah. Dan itu adalah alamat kebahagiaan dia di dunia maupun di akhirat. Ketika bersyukur saat dapat nikmat, bersabar ketika dapat musibah, dan beristighfar ketika terjatuh dalam maksiat. Wala yanfaqu anha al-'abdu abadan wa huwa daimut taqallubi baina hadhihi thalathil ahwal. Tidak terpisah sama sekali seorang hamba darinya, dan dia terus-menerus berbolak-balik dalam kehidupan ini antara 3 kondisi ini, antara syukur, sabar, atau istighfar. Nah, kita selesai dari muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang terkandung padanya 3 doa utama sebagaimana disebutkan dalam syarah. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah.